Kegiatan praktikum 1 ini meliputi pengelompokan bahan makanan, pengelompokan sayuran, dan membuat menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Perkenalkan, nama saya Isnan Kristiani dengan NIM 857899973 dari UPBJJ UT Surakarta. Kegiatan praktikum yang pertama yaitu pengelompokan bahan makanan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Di depan saya sudah ada 20 jenis bahan makanan. Saya akan mengelompokkan bahan makanan ini berdasarkan zat gizinya. Dalam kategori karbohidrat terdapat biskuit, singkong, kentang, dan beras. Dalam kategori protein ada tahu, tempe, telur, ikan, kacang hijau, dan kacang merah. Dalam kategori bahan makanan yang mengandung lemak terdapat minyak goreng, margarin, dan santan. Dan bahan makanan yang mengandung vitamin terdapat jeruk dan wortel. Yang kedua adalah pengelompokan sayuran. Di depan saya sudah ada 20 jenis sayuran dan saya akan mengelompokkan jenis sayuran ini ke dalam 5 jenis sayuran, yaitu sayur daun, sayur buah, sayur kacang-kacangan, sayuran akar, dan sayuran tunas. Di kategori sayuran daun ada sawi, seledri, daun singkong, dan daun pepaya. Di kategori sayuran buah terdapat tomat, terong, cabai, oyong, dan labu siam. Di kategori sayuran kacang-kacangan terdapat kacang panjang dan buncis. Sayuran akar di sini ada wortel dan kentang. Kemudian sayuran tunas ada kecambah. Kegiatan praktikum selanjutnya yaitu membuat menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Di sini terdapat nasi sebagai karbohidrat, kemudian protein nabati ada tahu tempe, dan protein hewani ada ikan, kemudian sayuran sebagai vitamin, dan pelengkapnya ada susu. Dari 3 rangkaian praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan zat gizinya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang kedua, sayuran juga memiliki keberagaman jenis, yaitu sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Ketiga, penerapan menu 4 sehat 5 sempurna untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Kegiatan praktikum 2 yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu uji karbohidrat. Alat yang saya butuhkan untuk kegiatan praktikum kali ini yaitu lembar pengamatan, Betadine, lumpang porselin, sendok, tisu, apel, kentang, tepung terigu, telur bagian putihnya saja, nasi, gula pasir, margarin, pisang, biskuit, dan tahu putih. Pertama-tama kita haluskan dulu bahan makanan yang bentuknya masih keras.
Setelah itu kita akan tetesi larutan betadine terhadap setiap jenis bahan makanan sebanyak 2-3 tetes. Setelah ke-10 bahan makanan ini kita tetesi dengan larutan betadine, hasilnya membuktikan bahwa dari ke-10 jenis bahan makanan ini ada 4 jenis makanan yang apabila ditetesi dengan larutan, bahan makanan tersebut akan berubah warna, yaitu tepung terigu, nasi, biskuit, dan kentang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keempat jenis bahan makanan ini mengandung tinggi karbohidrat, dan 6 jenis bahan makanan lain seperti gula pasir, apel, tahu putih, pisang, putih telur, dan margarin tidak menunjukkan adanya perubahan warna. Hal ini menunjukkan bahwa ke-6 jenis bahan makanan ini tidak mengandung karbohidrat. Kegiatan praktikum selanjutnya yaitu uji lemak. Alat yang saya butuhkan dalam praktikum ini yaitu lembar pengamatan, senter, pisau, kertas coklat sampul buku, pipet, margarin, wortel, kacang tanah kering, air, minyak, singkong kering, seledri, santan, kemiri, susu, biji jagung kering, dan pepaya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memotong wortel, kemudian menggosok-gosokkan wortel pada selembar kertas coklat sebanyak kurang lebih 10 kali. Lakukan cara yang sama terhadap seluruh bahan yang digunakan untuk praktikum. Untuk bahan yang berupa cairan, gunakan pipet untuk meneteskannya pada kertas coklat. Inilah hasil uji lemak setelah didiamkan selama 10 menit. Di sini ada wortel dan kemiri. Jika disinari dengan senter, kertas wortel tetap transparan dan kertas kemiri menunjukkan adanya bekas minyak. Hal ini menunjukkan bahwa kemiri mengandung minyak. Selanjutnya ada kertas bekas air dan minyak. Kertas minyak menunjukkan adanya bekas minyak, sedangkan kertas air tetap transparan, tetap buram warnanya.
Hal ini menunjukkan bahwa minyak memang mengandung lemak dan air tidak mengandung lemak. Kemudian ada biji jagung kering dan santan. Santan menunjukkan adanya bekas lemak, sedangkan biji jagung kering tetap kering, kertasnya tetap transparan. Selanjutnya ada kacang tanah kering dan margarin. Setelah senter dihidupkan, kacang tanah kering menunjukkan adanya sedikit minyak dan margarin juga menunjukkan adanya bekas lemak. Kemudian ada kertas bekas seledri dan susu. Kertas seledri tetap transparan, sedangkan kertas susu setelah disenter menunjukkan adanya sedikit bekas minyak. Hal ini menunjukkan bahwa susu mengandung lemak. Selanjutnya ada kertas bekas pepaya. Berdasarkan hasil praktikum uji lemak, dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung lemak seperti kemiri, margarin, kacang tanah, santan, susu, dan minyak goreng akan meninggalkan noda transparan yang permanen pada kertas coklat. Sedangkan bahan makanan seperti wortel, seledri, biji jagung, singkong, pepaya, dan air tidak mengandung lemak karena tidak meninggalkan bekas transparan setelah kertas mengering.